Ferrati è una macchina da caffè di alto valore. Halo Sobat Ferrati, ketemu lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview, mengulas mengenai proses biji kopi dari buah biji kopi atau kita sebut cherry sampai menjadi green bean. Yang kita tahu ya, proses untuk biji kopi ini sendiri ada dua proses, wash dan natural process. Oke, untuk lebih lanjut, saya akan berbincang dengan Saudara Giuliano mengenai proses pengolahan biji kopi dari buah menjadi green bean. Oke, selanjutnya saya akan berbincang langsung dengan Saudara Giuliano. Saudara Giuliano, kita tahu ya kalau biji kopi itu kan diambil dari buah kopi yang kita sebut cherry ya. Cherry, betul Pak. Cherry, rasanya manis ya buahnya. Padahal rasanya manis. Bijinya pahit ya. Bijinya yang asam pahit. Asam pahit ya. Yang saya tahu itu ada dua proses ya, itu apa namanya tuh wash dan natural process. Dari wash dan natural process itu sendiri terbagi lagi kan, seperti betul. Itu kan. Oke. Bisa dibantu jelaskan ke Sobat Ferrati mengenai apa prosesnya itu? Baik, Sobat Ferrati. Untuk proses pasca panen memang terdiri dari dua macam proses, mulai dari wash dan juga natural process atau yang bisa disebut juga unwash. Unwash ya? Unwash proses. Dari wash ini dan unwash terdapat juga subnya lagi. Yang paling populer biasanya digunakan oleh para prosesor pengelola kopi, petani lah seperti itu. Yang pertama di wash itu kita bisa sebut ada yang semi wash dan full wash. Dimana yang memang paling banyak diproduksi. Kenapa? Karena pengolahannya ini hasilnya itu menjadi favorit sekali untuk biasanya dipakai untuk espresso base yang dimana sekarang memang kebutuhannya sangat luas seperti itu. Yang kedua memang ada unwash atau natural process, di mana subnya itu di mana ada honey process dan juga natural process. Kita bahas satu-satu ya Pak ya. Silakan. Mulai dari full wash. Dari full wash ini perbedaannya dengan semi wash di bagian jangka waktunya. Jangka waktu perendamannya ya? Perendaman ya, menggunakan air, perendamannya juga metodenya ada sedikit perbedaan. Untuk di full wash itu biasanya petani atau prosesor dia membutuhkan waktu kurang lebih 12 sampai 36 jam untuk perendamannya di air mengalir biasanya. Air mengalir ya? Iya, di full wash di mana setelah direndam ataupun dicuci ya, nanti pasti akan tersortir secara alamiah mana yang masih mengambang, ada yang sudah tenggelam. Betul. Dimana yang mengambang itu biasanya sudah bed ya, kita sebutnya yang afkir lah, defect atau afkir seperti itu yang akan dipisahkan pastinya. Nanti setelah sudah ada pencucian, biji cherry ini akan dipulping. Iya, atau dikupas. Dibuang dagingnya ya? Dagingnya dibuang. Sampai ketemu bijinya, lalu akan dijemur. Setelah itu proses akan bertahap lagi ke huling ataupun pelepasan kulit ari. Kulit tanduknya dibuang. Kulit tanduk atau kulit arinya, supaya hasilnya akan lebih clean seperti itu. Berbeda sedikit di semi wash. Di semi wash memang sama-sama menggunakan air Pak. Menggunakan air tapi dia tidak air mengalir, jadi direndam, dicuci seperti dicuci, dibilas, diulang-ulangi selama kurang lebih 6 sampai 12 jam. Lebih cepat dan juga prosesnya kurang lebih hampir sama. Setelah sudah merasa cukup di perendamannya akan di pulping juga, dikupas sampai ke dagingnya hilang. Setelah itu dijemur di proses semi wash. Dan juga untuk setelah dirasa cukup saat pengeringan atau penjemuran dihuling lagi untuk pengembuangan kulit ari ataupun kulit tanduknya seperti itu. Nah, untuk di proses ini memang sekarang lebih banyak kita bisa temukan
di semi wash ya. Kenapa? Karena memang bisa dilihat untuk prosesnya ini memang lebih simpel, lebih cepat, lebih simpel, dan juga hasilnya pun jadi favorit, dan juga bisa dijadikan kebanyakan basic untuk espresso base kebanyakan seperti itu. Kenapa semi wash? Karena dia tidak butuh banyak debit air yang terlalu. Karena kan kalau kita bisa tahu air yang mengalir ini pastinya butuh debit air yang cukup. Sementara di beberapa perkebunan memang tidak memiliki debit air yang berlimpah ataupun itu jadi tidak kendala semua. salah satunya ya. Salah jadi, satunya. Pilihan dari petani mau ke semi atau full wash ya gitu. Full ya, wash seperti itu. Berdasarkan dari bagaimana mereka punya kondisi alam lah kita ngomong ya. Alam, kalau misalnya di pegunungan mungkin air yang banyak mengalir mungkin full wash ya lebih condong ya gitu ya. Iya betul Pak, seperti itu. Oke, untuk natural process sendiri kita tahu ada honey process dan natural process itu sendiri ya. Dan honey process pun terbagi dari tiga jenis ya, seperti itu. Bisa dibantu jelaskan mengenai tiga jenis itu seperti apa? Baik, untuk di proses honey ya Pak ya, di proses honey itu memang kita ketahui terdapat 3 proses seperti yang kita tahu itu dark honey, red honey, dan juga yellow honey. Ya. Perbedaannya di mana sih? Itu perbedaannya di bagian sampai sedalam mana kita kupas cherry ini. Mulai dari dark honey itu biasanya hanya di 90% ya maksimal. Dan juga untuk red di 50-60% sisa dagingnya. Dan juga untuk di yellow itu kurang lebih di 20-30% sisa dagingnya. Jadi tapi untuk mana yang paling favorit ataupun populer memang di red honey. Makanya sering kita banyak dapatkan atau temu. Maka dari itu di pasaran kita banyak sekali bisa ketemu red honey yang roastery ataupun banyak orang-orang produksi. Oh gitu. Itu, Pak. Nah, perbedaannya di bagian mana nih di natural proses ini ataupun di unwash ini? Kan tadi kita sudah sebutkan ada terdiri dari honey proses dan natural proses. Kalau dari natural proses ini dia itu dari cherry ini langsung dijemur Pak. Dijemur sampai kadar airnya berkurang karena kan pasti ada kadar air Pak ya di dalam cherry yang nantinya kalau kita lihat secara fisik menyerupai kismis. Oke, betul, kismis ya. Menyerupai buah kismis yang sudah kering ya, itu. Maka dari itu saat penjemuran cherry ini harus dibolak-balik supaya matangnya istilahnya kering merata. Betul. Kering merata, tidak ada yang sebelah aja gitu loh Pak. Nah, untuk jangka waktunya ini kurang lebih 1-2 bulan. Ya, cukup lama ya. Sebenarnya kalau dilihat dari cara prosesnya paling simpel Pak ya. Petik, paling merah, simpel. Langsung kita jemur. Cuman butuh waktu yang panjang aja dan butuh sinar matahari yang cukup. Sinar matahari yang cukup. Kalau sinar mataharinya nggak ada atau mendung itu udah terganggu prosesnya gitu. Banget, iya Pak. Itu memang kita untuk di bagian natural proses sangat tergantung dari kondisi alam juga dan juga kondisi bagaimana cuaca sih. Betul. Nah, setelah sudah dirasa cukup, saat penjemuran dia langsung dipalping. Palping huling langsung ya. Iya, seperti itu. Berbeda dengan honey saat dia petik itu yang tadi kita bicarakan sebelumnya, mau sampai mana nih dagingnya tersisa, dia langsung dipalping, langsung jemur gitu ya. Langsung jemur seperti itu. Dengan waktu kurang lebih 2-4 minggu lah, hampir paling lama 1 bulan. Masa penjemuran ini sudah bisa naik ke tahap pooling ataupun pembuangan kulit ari atau kulit tanduk. Seperti itu Pak. Kalau untuk wash ataupun proses ya kita ngomong ya, itu sebenarnya ada nggak biji kopinya itu dia lebih condong misalnya untuk yang pakai espresso ataupun yang manual gitu ya? Betul. Baik, kedua ini sama-sama punya potensi Pak ya. Jadi karakternya ini yang membangun potensi. Oh, beans ini atau proses ini cocok untuk di mana? Oh, proses ini bisa untuk mendongkrak di sajian manual brew atau di espresso. Contoh misalkan kita bicara di bagian espresso blend gitu Pak ya. Banyak saat ini dikombinasi antara semi wash
dan juga natural proses. Gitu. Seperti itu. Semi washnya contoh untuk si arabikanya, dan natural ataupun honey-nya ini di bagian robustanya itu banyak sekali sekarang kita bisa temuin di espresso base seperti itu. Dan kalau untuk di bagian manual brew memang masih mendominasi single origin. Di mana memang single origin ini kebanyakan untuk saat ini banyak favorit itu di bagian yang unwash. Di proses unwash. Jadi natural proses, honey proses itu ya karena memang paling kontras, yang dimana setiap kali hasil prosesnya ini hasil panennya ini bisa punya karakter yang unik Pak di setiap kali every batch-nya gitu ya Pak. Seperti itu jadinya. Jadi favorit. Berbicara mengenai jenis kopi ya, kita ngomong Arabica atau Robusta. Memang benar ya kalau Arabica itu dia lebih rasanya lebih variatif ya dibanding Robusta ya. Misalnya ada yang rasa herbal ataupun jeruk gitu ya. Benar ya kata-kata sebagian orang bilang bahwa Arabica ini kalau ditanam dia harus ada tanaman pelindung gitu ya. Iya, betul. Karena mungkin katanya tidak sekuat Robusta ya. Betul, Pak. Iya. Jadi memang betul untuk Arabica ini memang punya karakter yang lebih dinamis lah ya, lebih banyak cita rasanya seperti itu, Pak. Arabica kenapa lebih banyak karakternya ya memang dikarenakan juga yang tadi Bapak sebutkan. Karena ada pohon yang pelindung. Jadi ada seperti disebutnya teknik ataupun metode tumpang sari, Pak. Ya. Betul, seperti itu. Yang kedua, karena dia di ketinggian yang jauh lebih tinggi, Pak, di mana pastinya pohon ceri atau pohon kopi ini akan jauh lebih lambat masa masaknya, Pak, ataupun sudah matangnya dibanding si Robusta yang pastinya lebih cepat. Gitu, Pak. Selanjutnya gini. Untuk tahap roasting ya kita ngomong ya, ada light, medium light, medium dark dan dark. Itu ada nggak maksudnya proses mana yang diambil atau misalnya full wash ataupun proses yang lebih cocok untuk masing-masing profiling gitu loh. Masing-masing profiling. Misalnya gini, misalnya full wash untuk profil apa yang paling cocok, untuk yang honey proses ataupun natural proses lebih cocok untuk profiling apa? Ada nggak seperti itu? Kalau dibilang profiling mana yang lebih cocok, sebenarnya memang kembali lagi ke pasar masing-masing sih, Pak. Masing-masing betul. Jadi Pak, bisa nggak sih kalau misalkan full wash ini kita roasting light, nggak ada masalah juga. Dimana kalau misalkan kita memang punya pasar seperti itu. Kalau misalkan untuk natural proses cocok di mana, Pak? Di medium kah ataupun medium to light? Itu balik lagi ke profiling untuk market masing-masing pelaku kopi, Pak. Jadi tergantung dari market ataupun mungkin si roastery punya kliennya langsung. Oh, saya butuh di sana karena dominannya customer saya itu seneng yang agak bold tapi sedikit fruity, mungkin dibuat agak sedikit medium to light untuk si full wash-nya seperti itu, Pak. Jadinya memang tergantung market dari masing-masing pelaku pelaku usahanya. Untuk biji kopi sendiri itu yang paling dominan untuk pasar di sekarang ini ya kita ngomongnya antara Arabica dan Robusta ya. Padahal kita tahu ada 4 varian sebenarnya, Arabica, Robusta, Liberica, dan satu lagi yang jarang kita tahu ya, Excelsa. Cuman jarang sekali. Yang paling yang sering kita dengar itu 3 ini, Arabica, Robusta, Liberica. Liberica sendiri itu pun sebenarnya udah maksudnya pasarnya juga share-nya terlalu sedikit karena tidak sepopuler Arabica dan Robusta. Yang saya tahu Liberica ini di daerah Sumatera, Bengkulu tuh ada, cuman memang nggak banyak beredar ya gitu ya. Mungkin konsumsi untuk lokal saja, lokal seperti itu. Kalau untuk Arabica kita tahu ya dari Sabang sampai Merauke ya, itu boleh dibilang memang kontur di Indonesia yang daerah pegunungan cocok sekali dengan Arabica itu. Sangat support, Pak. Ya. Tapi yang jadi masalah itu sebenarnya
beberapa tempat ya yang saya tahu di daerah Jawa Barat tuh sebenarnya udah mulai berkurang untuk dia punya petani untuk kopi, sudah mulai bergeser ke daerah Sumatera ataupun di daerah lain gitu, kalau setahu saya gitu ya. Sayang sekali sebenarnya. Oke, kita balik lagi untuk yang honey proses ya. Honey proses ini kan dia ada 3, dark honey, red honey, dan yellow honey ya. Sebenarnya dari 3 ini ada nggak waktu penjemuran ini sama atau memang ada perbedaan? Misalnya dark honey 2 minggu, yellow honey 2 minggu, atau memang dark honey lebih lama prosesnya seperti itu? Pasti akan lebih lama, Pak. Lebih lama ya? Iya, karena kita ketahui dagingnya aja masih tertinggal sekitar 90%, pasti di mana ada kadar air yang lebih dibanding si yellow ataupun red honey ini, Pak. Pastinya penjemuran itu perlu juga dipantau secara detail, Pak, secara detail sebelum masuk ke teknik hulling. Sebenarnya di hulling, misalkan kita bicara, red honey ini butuh 2 minggu, kita hulling aja, bisa aja, tapi nantinya pasti akan ada lagi observasi di bagian kita tes kadar airnya, sudah bisa untuk kita eksekusi di naik roasting atau belum, seperti itu. Tapi bisa juga kan dia kalau misalnya belum kering, kita proses pulping dan hulling lagi, bisa dijemur lagi kan? Bisa, Pak. Cuman ada perbedaannya di rasa iya, gitu ya? Pasti, betul, di notes-nya pasti jadi akan mungkin bergeser. Istilahnya itu kalau kita ngomong itu daging yang masih sisa itu dijemur tuh ada fermentasi lah gitu fermentasi ya? Akan memberikan side effect lah sebenarnya gitu, sih, seperti Pak. itu ya. Gitu. Oke, untuk sebenarnya sampai ke roastery sendiri ya, biji kopi yang udah udah dipanen pun sebenarnya disortir lagi gitu ya. Pasti, Pak. Karena memang karena kita tahu ya kalau yang defect ini kalau kita nggak sortir ya akan berpengaruh pada minuman yang kita sajikan ya. Karena yang namanya defect ini dalamnya, luarnya mungkin bagus ya, dalamnya itu ya udah mulai busuk gitu, seperti itu ya. Baik, kalau untuk sortir itu memang ada beberapa kategori sih, Pak, mulai dari biji pecah, biji berlubang, juga sampai biji-biji yang tidak seukuran. Ya. Jadi ada sizing and defect juga sih, Pak. Ada pengukuran dan juga cacat dari biji kopi ini, green bean ini. Ya. Yang mana pasti memang betul, Pak, mempengaruhi hasil dari roasting. Untuk mendapatkan hasil optimal, maka dari itu biasanya setiap roastery ataupun kita bisa bilang tengkulak ya, ataupun prosesor kopi suka disortir lagi nih, Pak, di bagian green bean-nya. Mana yang defect, mana yang size-nya seukuran, biar nanti saat di proses roasting hasilnya merata, hasilnya juga tidak ada side effect yang mengganggu, seperti itu sih. Dan untuk kadar air dan yang bagus itu sebenarnya di angka berapa persen gitu ya? Kita setuju di 11-12% itu angka yang bisa dibilang optimal, Pak, ya, untuk bisa dilakukan roasting. Kenapa? Pada saat kadar air itu proses pelepasan kadar air tidak terlalu lama dan jadinya akhirnya penyusutannya pun nggak terlalu banyak ya. Karena kita tahu kalau kadar air yang tinggi pasti sangat banyak menyusut dan akhirnya akan mempengaruhi nilai ekonomis dari biji itu sendiri ya, bean itu sendiri ya. Ya. Pasti nanti di sudut pandang roastery, pelaku roasting akan lebih senang sih dapat green bean yang sudah kadar airnya cukup rendah. Seperti itu, karena ya pasti yang tadi Bapak bilang itu dari sisi ekonomisnya. Oke, Sobat Verativero, demikianlah bincang-bincang kami mengenai proses pengolahan biji kopi dari petani sampai ke green bean gitu. Dan ada beberapa proses ya, kita tahu seperti yang utama yang tadi disebutkan Saudara Juliano, itu proses wash dan unwash atau kita sebut proses. Oke, Sobat Verativero, demikianlah hasil bincang-bincang kami. Nantikan video kami selanjutnya. Sobat Verativero, jangan lupa kita juga mengundang Sobat Verativero untuk datang ke showroom kita untuk buat video, vlog, dan sebagainya. Karena kita punya banyak mesin dan sebagainya untuk dijadikan konten. Oke, jangan lupa komen di kolom komen jika ada hal yang didiskusikan ataupun ada yang ingin ditanyakan.
dan subscribe, like, dan share ke saudara-saudara ataupun teman dari Sobat Vertifero, karena sharing is caring. Dan akhir kata, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.